Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita semua, para pemirsa Inmas TV, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Kakanwil Kefri, Kepulauan Riau. Terima kasih, Bapak Dr. Haji Mahbub. Ya. Selamat datang Pak di Provinsi Sumatera Selatan. Iya. Kami senang dan bahagia bisa dikunjungi oleh Bapak Kakanwil Kefri. Dan kami tahu bahwa Bapak aslinya sih sebetulnya ada urutan-urutan orang Sumatera Selatan juga ini. Amin. Tapi beliau berkarir dan hari ini menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau. Baik Bapak Kakanwil, sebelum kami bincang-bincang yang spesifik tentang pelayanan publik di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, kami dengar dan kami melihat bahwa saat ini Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau menjadi titik sasar untuk WBK di tahun 2022 ini. Bagaimana Pak Kanwil persiapan yang sudah dilakukan? Ya, terima kasih Pak Kanwil Sumatera Selatan. Ya, saya juga hadir di sini sebenarnya ingin menambah lagi inovasi dari pelayanan publiknya. Memang core-nya adalah WBK ini adalah bagaimana pelayanan publik kita maksimal dirasakan oleh masyarakat. Nah, apalagi Kantor Wilayah Kementerian Agama ini kan membawahi unit kerja di bawahnya. Ya, artinya dia harus menjadi yang terdepan lah untuk melakukan perubahan di lingkungannya, minimal dari lingkungannya dulu baru ke masyarakat. Bagaimana membangun komitmen bersama, membangun budaya kerja. Nah, ini mungkin yang perlu, saya kira mungkin sudah dilakukan oleh Kementerian Agama Sumatera Selatan. Mulai dari kita mencanangkan, membangun komitmen bersama, itu mungkin sudah dilakukan di sini. Nah, tinggal mungkin karena tidak saja dulu kita bekerja itu ya sampai sebatas output. Iya, betul Pak Kanwil. Sekarang ini kan harus sampai ke outcome. Misalnya ketika moderasi beragama kita lakukan dalam bentuk sosialisasi. Apakah kalau dulu kita bikin laporan sudah selesai ya paling pretest, post-test, ya kan? Apakah hasil post-test itu akan berakibat terhadap yang dilakukan, misalnya sosialisasi, apakah 40 orang ini sudah paham dan sudah mensosialisasi dan berpengaruh terhadap lingkungannya? Betul, berdampak ya Pak. Berdampak. Nah, dampak itu yang memang sekarang ditunggu. Nah, itu salah satu juga kinerja kita juga harus terbaik. Nah, kinerja itu kan sekarang kita sudah ada sistem sistem performa kinerja Kementerian Agama, SIPKA ya. Nah, memang harus rata kinerja kita juga harus di atas 100%. Betul. Nilai capaian rata. Artinya tidak ada yang merah. Bahkan harusnya ya harus biru dan hijau ya. Hijau dan dan biru gitu. Tidak ada yang merah gitu. Nah, ini juga bagaimana cascading dari perencanaan itu sampai ke tingkat level yang paling bawah. Siapa mengerjakan apa itu sampai ke level yang paling bawah. Sehingga tidak ada lagi orang yang tidak bekerja dan tidak paham apa kerjanya gitu. Betul. Nah, ini memang jangan sampai dia hanya menemani temannya bekerja gitu. Betul, nah, ini yang mungkin dari tahap awal komitmen ini kalau sudah saya kira di Kanwil Sumsel sudah dibangun semua ini. Hanya mungkin persoalannya mungkin sekarang inovasi yang terbaiknya itu. Nah, misalnya Inmas TV ini kan sebuah inovasi yang tidak semua Kanwil punya. Dan tidak semua unit kerja di Kota Palembang lah dan sekitar punya yang seperti ini. Bagaimana memberikan informasi terkini lah dan terupdate dari isu-isu yang hadir hari ini, baik isu-isu agama yang mungkin harus segera terklarifikasi. Semua orang dapat isu ini. Nah, kita awal-awal moderasi beragama banyak digoreng, Mbak. Ruang publik tuh isinya hoak dan isinya banyak yang tidak berimbang ya, Pak. Tidak berimbang. Nah, ini ruang publik ini memang kita wajib mengisinya. Kalau ruang publik itu tidak diisi dengan informasi-informasi yang meyakinkan, bisa meyakinkan masyarakat menerima hoak-hoak dan isu-isu yang selama ini yang tidak patut sebenarnya, yang berita-berita bohong. Betul, Pak. Nah, saya kira ini sebuah upaya dari
Kemenak Sumsel untuk mengisi ruang publik itu agar jangan sampai ruang publik itu diisi berita-berita hoak yang selama ini. Baik hoak tentang agama, hoak tentang urusan-urusan yang lain juga yang seharusnya itu memang kita himbau seluruh penggiat-penggiat media sosial ya, untuk mengisi hal-hal yang positif dalam mengisi isu-isu di media sosial. Saya kira ini luar biasa ini untuk ditiru. Terima kasih Pak Kanwil. Jadi sebetulnya awal mula bagaimana kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan melakukan penguatan dalam pengelolaan website ya, dan kemudian ada IDMAS dan ada beberapa aspek layanan lainnya. Kalau saat ini sih ada sekitar 54 layanan Pak Kanwil. Itu pun memang berlatar belakang seperti yang Pak Kanwil sampaikan, di mana kita seringkali berhadapan dengan situasi sosial kita yang kadang-kadang tidak berimbang, sehingga kita memang kantor wilayah Kementerian Agama berdasarkan urutannya itu perlu mengimbangi dengan berita-berita yang positif, yang bisa mengklarifikasi atau paling tidak bisa mengimbangi berita-berita hoak yang dimaksudkan oleh Pak Kanwil tadi. Dan ini ternyata teman-teman di Kanwil ini sudah menginisiasi, dan alhamdulillah Pak Kanwil kita punya ruang yang cukup bahkan lebih untuk memanfaatkan media sosial itu sebagai bahan klarifikasi dan informasi kepada masyarakat. Baik Kak Kanwil, Pak Kanwil Kefri, Dr. Haji Mahbub, saat ini kami memang tengah juga mempersiapkan diri nih untuk mengikuti jejak Kak Kanwil Kefri yang sudah lebih dahulu mempersiapkan organnya ya untuk WBK. Kira-kira apa saja Pak Kanwil saran dan juga seperti ide-ide dasar yang kami perlukan untuk menuju ke arah sana, kira-kira seperti apa? Ya kita kan ada 6 ini ya, ada tim ZI itu kan sudah dibentuk, ada 6 Pokja. Ya, masing-masing Pokja ini memang harus fokus mengerjakan, terutama dokumen. Kita ini kan kadang-kadang secara realitasnya kita ini melebihi dokumen yang di-upload, tapi kan hari ini administrasi itu paling dulu dicek. Iya, betul. Sama dengan kita ketika berurusan itu kan administrasi dulu yang dilihat. Nah, administrasi kita juga dari mulai administrasi kita tertib. Mungkin saja pada faktualnya bahwa apa yang kita lakukan itu nilainya 10. Tapi secara administrasi, karena administrasinya tidak tersusun baik, nilainya jadi 6. Tidak berbanding lurus antara nilai administrasi dan nilai di lapangannya. Nah makanya ketika outcome itu kita ungkapkan dan ya kita ini rata-rata ya pernah belajar metodologi riset lah. Metodologi riset kecil, misalnya kalau ketika kita misalnya yang INMAS ini berapa subscribernya misalnya kan kalau di kanal YouTube. Nah pernah enggak kita ngecek ke subscriber kita itu tentang berita-berita, mungkin tidak banyak pertanyaan, mungkin 10 atau 15 pertanyaan untuk meyakinkan orang bahwa konten yang kita bangun ini bagus gitu. Untuk mengatakan orang lain kita bagus itu kan orang lain Pak. Orang lain mengatakan bagus itu kan ada nilainya baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Nah ini yang wajib, misalnya PTSP ya contoh. PTSP itu ada 100 orang yang kita layani. Apakah 100 orang ini memberi penilaian atau tidak? Nah, saya belum lihat ya, belum dapat informasi. Nah, kita ketika 100 orang mungkin secara metodologi mungkin 20% kita ambil 20 orang. Coba kita survei. Bagaimana layanan kita, apa kurangnya? Dari sisi misalnya layanan sambutan ketika dia mulai masuk, layanannya SOP-nya betul atau tidak, layanan online kita ada komplain atau tidak. Nah, kan di situ ketahuan kita. Nah, mungkin pakai skala 1 sampai 10 atau skala Likert 1 sampai 4 istilahnya nanti. Nah, ketika 20% itu menyatakan bahwa kita excellent kan, itu kan tidak terbantah gitu. Betul. Secara dokumen, secara administrasi kita kan itu yang kita masukkan. Nah, memang ya itulah beratnya bagaimana merubah dari dilayani menjadi melayani itu memang agak kita memang perlu adaptasi yang ini. Apalagi kita mau orang kita Melayu ini kan agak tinggi setelannya, jadi harus sedikit menurunkan setelannya. Ibarat orang kalau orang ngegas jangan ikut ngegas. Kalau istilah kita kan ada juga klien yang kita layani itu mungkin kasar kan, bagaimana cara ngadapinya. Saya kira ini luar biasa kalau
selama ini ya mungkin tim-tim Pokja tuh ya harus dengan semangat ya. Kalau kami itu demi institusi kan. Iya. Ya. Jadi memang awal-awal mungkin teman-teman tuh terpaksa apabila harus sampai begadang malam menyiapkan semua dokumentasi, semua yang bukti-bukti eviden yang harus dipenuhi. Tapi begitu lolos di tahapan-tahapan itu luar biasa. Kawan tuh merasa, ternyata hasil kerja keras kita tuh berbuah hasil yang tidak mengecewakan. Saya bilang sama kawan-kawan, ingat pesan Gusman, saya bilang kalau kerja biasa-biasa mau dapat hasil luar biasa itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Harus bekerjanya harus luar biasa, baru hasilnya luar biasa. Ya kalau teman lain jam 4 sudah pulang, ya kalau tim Pokja ya nggak bisa. Tim Pokja tuh harus punya timeline yang harus diselesaikan, karena memang ini kan udah mau upload nih di akhir tahun kan. Karena uploadnya kan online, untuk kita dapat nilai full, jawabannya harus terjawab dan evidennya harus mendukung dari jawaban itu. Nah kita ini kadang-kadang kita mau klik sudah tapi barangnya nggak ada, tidak terukur. Nah inilah yang saya kira kalau Pak Hafitri dia kan orang lapangan dulu. Jadi ya misalnya ada semacam ya dorongan-dorong lah, mesti kayak saya belum pulang dulu sebelum kawan-kawan tim kerja saya pulang, walaupun itu jam 10 malam kadang-kadang saya harus pulang. Ya enggak apa-apa karena kawan-kawan merasa nyaman kalau ditemanin. Kalau diajak terus dicek juga. Dan dia membangun kekeluargaan itu memang agak berat. Kadang-kadang kita ini di kantor nanyanya sebenarnya ya harus diubah. Hari ini tuh jangan nanya pekerjaan dulu, nanya keluarga dulu. Kan, apa kabar keluarga? Apa kabar anak? Apa kabar istri, apa kabar sehat? Nah ini kan kadang-kadang kita kan tahu nih, misalnya ada yang baru dapat melahirkan anak, maksudnya dari situ dulu secara keluargaan, baru kita bicara kerja. Karena kadang-kadang kita nih mau apa sudah nelpon, nih kerjaan kamu udah selesai belum? Kawan-kawan merasa tidak nyaman gitu, nanya apa kabar, hari ini lagi ngapain? Nah itu. Dan ya kerja santai lah, kerja santai yang insya Allah ya studi tiru penting. Karena tidak semua inovasi bisa kita tiru, tetapi paling tidak kita mendapatkan ketika di sini ya inovasinya mungkin beda dengan inovasi di Bali, beda dengan inovasi di Jogja. Nah kalau kami pakai bird sekarang, ada tempat kami itu ada tanjak dan tanjak corner. Kami punya kami 2 inovasi, cuman memang kita simpan jangan semuanya. Inovasi pertama membuat dashboard untuk layanan publik berbasis online. Jadi semuanya online, tidak ada lagi tatap muka. Karena waktu itu dan kita bangun sendiri, Pak Kanwil. Jadi tim kami yang dari Pranata Komputer itu membangun. Jadi kita nggak beli. Tidak beli, kita bangun sendiri, kita kumpulkan kawan-kawan, saya challenge kawan-kawan. Ayo, original produk kita ya. Iya, original produk, tidak beli. Jadi kita bangun sendiri. Terus media sosial kita memang harus kita kelola. Ada komplain nggak? Ketika di IG kita ada nggak orang bicara negatif? Itu orang harus setiap hari diperhatiin. Di IG, terutama misalnya lapor Go Edi, ada nggak yang masuk? Di website kita ada komen jelek nggak? Nah ini kan harus terkelola dengan baik media sosial kita. Di Twitter kita ada nggak komen yang jelek? Terus nilai rating kita di Google, kita nih misalnya kita buka nih Kanwil Kemenak Sumsel, bintangnya bintang berapa? Minimal ya kalau bintang 4,8 nilai ratingnya dari 5 itu kan luar biasa, atau 5 kan pol gitu kan. Betul. Artinya bahwa kita tuh bukan kita yang bicara, tapi fakta yang bicara di lapangan. Facebook kita ada nggak isi-isi yang negatif yang ini kan harus terklarifikasi kan. Bagaimana cara kita menjawab. Nah ini kadang-kadang kita lengah-lengah gitu, ternyata ada orang yang komplain gitu dengan layanan kita. Kita tidak respon gitu. Nah ini jadi problem. Karena kan jadi potensi. Nah tahu sendiri Pak Kanwil, namanya jejak digital itu susah Pak. Urusannya rumit gitu. Betul. Walaupun kita, apalagi yang tidak terklarifikasi, orang menganggap itu benar gitu kalau tidak terklarifikasi. Nah ini mungkin pula ini fungsi humas yang sesungguhnya itu ya mampu agar jangan sampai ada ruang publik yang mengatakan bahwa kita negatif. Betul. Nah itu saya kira yakin saya bisa. Insya Allah. Baik, terima kasih para pemirsa Inmas TV, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Kita sudah mendapatkan wejangan dan juga pengetahuan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Dr. Haji Mahbub, yang sudah hadir di tengah-tengah kita.
Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kanwil. Saya udah Semoga terima kasih juga buat kami. Sukses buat dalam Sumsel. rangka untuk mempersiapkan diri menuju WBK. Siap. Dan mudah-mudahan kami doakan agar Kanwil Kefri berhasil dan sukses mendapatkan poin dan capaian yang maksimal. Amin, amin. Di tahun 2022 ini. Baik, terima kasih para pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.